Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ataupun selamat siang gitu ya untuk kelas lainnya. Kalau ini saya pakai untuk kelas lain. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menjelaskan. Saya akan berbeda akan menjelaskan bagaimana kita melihat psikologi sosial sebagai ilmuwan gitu ya. Ini baru pengantar aja untuk pertemuan kedua gitu ya. Jadi untuk apa yang akan kita pelajari dan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Nah, yang akan kita bahas gitu ya, ada beberapa yaitu pengertian secara singkat, teori-teori yang mungkin akan berkaitan dengan psikologi sosial, kemudian kesesuaian teori dengan fenomena, dan yang terakhir adalah ya kemungkinan pilihan profesi kalian mau kemana gitu ya. Tapi sebelumnya, nah ini sempat saya singgung gitu ya pada pertemuan pertama kemarin bahwa dalam sebuah ilmu pengetahuan itu ada 4 aspek ini. Yang pertama terkait dengan akurasi gitu ya, data yang didapat harus dengan seksama, objektif, bebas bias, bebas pengaruh gitu ya, skeptis, yaitu meyakini kebenaran selama masih belum bisa difalsifikasi. Jadi kalau ada teori yang lebih baru ya kita harus siap menerima teori baru tersebut, ataupun kalau memang teori baru tersebut menentang apa yang kita yakini, nah pertanyaan kita adalah bagaimana teori kita menjelaskan fenomena tersebut, gitu ya. Yang terakhir adalah open-minded, jadi menerima pemikiran baru apabila pemikiran lama sudah tidak tepat lagi. Jadi prinsip keterbukaan itu sangat perlu kita yakini dengan sangat tinggi gitu ya kalau kita ngomongin masalah psikologi sosial sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Maka kita kembali lagi ke pembahasan. Kalau kita ngomongin masalah pengertian psikologi sosial, menurut Baron dan Bernie, ya mereka ngomongnya bahwa memahami dan menjelaskan gitu ya. Psikologi sosial merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, perasaan, dan perilaku akibat kehadiran orang lain. Sedangkan Myers menganggap bahwa hakikat psikologi sosial merupakan sebagai hakikat dan sebab akibat perilaku individu dalam lingkungan sosialnya. Jadi belum tentu ada kehadiran orang lain itu kehadiran orang lain belum tentu secara langsung mempengaruhi perilaku individu, atau bahkan tanpa orang lain sekalipun gitu ya. Itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Kalau Myers ngomongnya gitu. Nah, bagaimana psikologi sosial hadir gitu ya, atau sosial lahir? Maka dari awal kita akan melibatkan bagaimana psikologi dan sosiologi atau ilmu sosial gitu ya, secara umum memandang fenomena ya. Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, ya ini adalah kombinasi dari keduanya. Nah, kalau kita ngomongin masalah sejarah singkat, ini dari mana sih awal mulanya? Ya, kalau ini ngomongnya penelitian McDougall tahun 1908, Ross tahun 1908 juga gitu ya, dan Alport tahun 24. Kemudian ini berasal dari buku-buku yang diterbitkan oleh ketiga tokoh ini gitu ya. Teman-teman paling familiar mungkin Alport gitu ya. Bukan Gordon Alport tapi Floyd Alport gitu ya. Nah, terus kemudian psikologi sosial juga turut berkembang ketika Perang Dunia Kedua gitu ya. Terkait dengan propaganda, bagaimana melegitimasi perang dan sebagainya gitu ya. Propaganda-propaganda yang digunakan oleh pemerintah untuk entah memancing masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi dalam perang dan sebagainya, ataupun meyakinkan khalayak ramai bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kebenaran, misalkan yang dilakukan oleh Hitler gitu ya. Nah, propaganda-propaganda seperti ini merupakan dampak dari psikologi sosial pada masa Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Kedua gitu ya, penelitian Festinger tahun 57, dan bagaimana penelitian itu bergerak dari faktor-faktor persuasi gitu ya, terus kemudian bergeser bagaimana peran kelompok terhadap individu gitu ya. Nah, kemudian tahun 60-an bergeser lagi gitu ya. Pembahasannya ngomongin masalah persepsi sosial, ngomongin masalah agresi, terus kemudian tahun 60-an ini juga orang udah bosen dengan perang, orang udah capek sama perang, mereka akan ngomongin masalah kemenarikan, cinta, itu diomongin sama mereka. Dan yang terakhir, tahun 60-an juga fokusnya pada perilaku prososial. Sedangkan untuk tahun 70-an, karena banyaknya mau nggak mau sebuah ilmu ini kan berkaitan dengan dari mana mereka banyak dibahas. Akhirnya tahun 70-an masalah diskriminasi gender
dan diskriminasi-diskriminasi lain ini cukup menyeruak, gitu ya. Jadi ini jadi pembahasan tersendiri. Terus kemudian terkait dengan atribusi, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan perilaku lingkungan. Nah, kalau sekarang trennya kemana? Kalau sekarang memang kebanyakan tren psikologi sosial ke arah eksperimental gitu ya, atau bahkan psikologi secara umum itu lebih ke arah eksperimental dibanding sekedar korelasional ataupun kualitatif gitu ya. Trennya ke arah sana. Kemudian begitu juga dengan neuropsikologi juga mulai naik gitu ya, pembahasan-pembahasan behavioris dari sudut pandang perilaku, tapi dikaji dengan neuropsikologi itu juga cukup naik akhir-akhir ini. Ya, kalau teman-teman mau update, itu sebenarnya APA tiap tahun itu atau tiap 5 tahun sekali mereka mengeluarkan ini ya seakan semacam panduan ataupun tema yang akan tren di tahun depan gitu ya. Kalau tahun ini mungkin masih corona, tapi kemudian kalau kita melihat di Indonesia misalkan kalau kita mau meneliti itu terkait dengan bagaimana kepatuhan, misalkan obedience terhadap otoritas, gunain masker gitu ya. Kenapa orang makin kesini makin acuh gitu ya. Terus kemudian kalau beberapa tahun yang lalu tahun 2018 pemilu. Nah, itu kan perilaku memilih, terus kemudian bagaimana di Indonesia akhirnya kelompok itu terpecah antara kelompok yang Islam toleran dan ekstrim kelompok kanan dan toleran itu juga sangat bisa dibilang terpecah gitu ya. Nah, seperti itu menjadi bahasan. Makanya psikologi sosial itu bisa jadi sangat fleksibel menghadapi fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Nah, kalau kita ngomong masalah teori besar dalam psikologi sosial ada beberapa memang gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan ilmu behavioristik gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui gitu ya, psikologi adalah ilmu yang teramati, penggunaan laboratorium yang sangat ketat gitu ya. Jadi memang mengacu pada hasil eksperimen di laboratorium dan proses belajar berdasarkan stimulus respon ya. Dan hasil ditentukan dari respon sama P-nya aku agak lupa nih. Ya, jadi memang berkaitan dengan hal ini. Nah, tapi kekurangan dari ilmu behavioristik ini sangat mengesampingkan bahwa individu itu sebagai individu yang mampu berpikir, mengesampingkan faktor kognitif gitu ya, yang akhirnya memang ditolak mentah-mentah sama kognitif gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah social learning. Social learning saya ngomongnya behavioristik plus ya, karena dia tidak perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan punishment misalkan. Ini ya reward dan punishment gitu ya. Teman-teman juga harus bisa membedakan reward, punishment, terus reinforcement positif dan reinforcement negatif gitu ya. Itu yang teman-teman perlu membedakan, bagaimana membedakan antara punishment dan reinforcement negatif. Dua hal itu mirip, bertujuan untuk menghilangkan perilaku, tapi kinerjanya berbeda. Silakan teman-teman cari lagi gitu ya. Nah, ketika social learning, individu tidak harus melakukan itu secara langsung. Dia bisa hanya dengan mengamati orang lain gitu ya. Dia memahami konsekuensi dari perilaku tersebut sehingga pada akhirnya ya orang tersebut bisa jadi belajar tanpa harus mengalami gitu ya. Nah, selanjutnya adalah gestalt dan kognitif gitu ya. Berkebalikan dengan psikologi behaviorism yang menganggap individu sebagai insan yang pasif, yang hanya menerima stimulus dan respon dan mereka bereaksi terhadap itu gitu ya. Gestalt dan kognitif menganggap bahwa ya pada dasarnya manusia adalah individu yang aktif merespon sebuah stimulus dan baik itu ada stimulus kemudian dia merespon, terus kemudian ada reward dan punishment gitu ya. Tidak hanya tentang itu, mereka jauh lebih dari situ gitu ya. Proses yang secara umum ketika kita ngomongin masalah kognitif gitu ya, yang pertama adalah sensori, terus kemudian pemaknaan, simpan, retrieve gitu ya. Nah, di sini memang faktor-faktor bagaimana individu memaknai sebuah informasi, bagaimana sebuah informasi itu bisa ditangkap, itu sangat mempengaruhi bagaimana
kognitif menjelaskan sebuah fenomena gitu ya. Terus kemudian mengutamakan pikiran dan menganggap bahwa manusia memang adalah sebuah makhluk rasional. Tapi kalau dikatakan makhluk rasional sekalipun sebenarnya manusia juga bukan mungkin aku juga mengatakan bahwa manusia pada dasarnya makhluk irasional. Karena iya, misalkan seperti ini, kamu punya opsi nih, gitu ya. Oke, gaji bulan depan aku naikin, tapi kalau kamu gagal perform, gajimu akan aku potong dari penambahan bulan depan. Misalkan, oke, apa katakanlah gini, oke, gaji aku tambah 100 rupiah katakanlah, tapi kalau kamu tidak sesuai targetmu akan aku perbarui juga. Tapi kalau kamu nggak memenuhi target, maka gajimu aku potong 100. Oke ya. Nah, dibandingkan fenomena kedua, misalkan gaji tetap, tapi kalau misalkan target terpenuhi aku tambah 100. Nah, orang itu lebih termotivasi dari kasus yang pertama, teman-teman. Oke ya. Pada dasarnya kan sama. Kalau misalkan dia perform bagus, ya dia dapat 100. Gitu ya. Dua-duanya dapat 100. Tapi kalau misalkan gagal perform, dia akan kehilangan sesuatu. Ya. Loss aversion. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin logika ya orang kan ya udah ngikutin aja gitu loh. Ya dia akan melakukan semaksimal mungkin dengan reward 100 tadi gitu loh. Nah, mereka akan lebih takut, mereka performanya akan lebih terjaga kalau misalkan ya dia kan kalau dapat 100 tadi, kehilangan 100 tadi daripada dapat sesuatu. Nah, itu yang cukup apa ya, membuktikan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia juga bukan makhluk rasional gitu loh. Nah, pendekatan selanjutnya adalah field theory, teori lapangan gitu ya. Teori ini menganggap bahwa perilaku individu merupakan interaksi antara kepribadian dan bagaimana lingkungan tersebut bekerja untuk individu tersebut. Gitu ya. Jadi ya individu yang sekarang ini bukan semata-mata hasil pemikiran dia, tapi juga pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terus kemudian ekspektasi dia gitu loh. Terus kemudian apa yang dialami sekarang, apa yang dialami di masa lalu, dan yang mendatang mungkin akan mempengaruhi dia, itu mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Selanjutnya adalah social exchange. Jadi teori ini pertukaran sosial ya, seperti artinya, definisinya pertukaran. Jadi memang ada beberapa orang itu yang mempertahankan atau membuat relasi karena dia mengharapkan sesuatu, atau dia mempertahankan sebuah relasi karena memberikan benefit, gitu ya. Misal kalau kita ngelihat sekarang gitu ya, contoh di bawahnya teman-teman sudah mungkin bisa lihat gitu ya, sugar daddy sama sugar baby, itu kan sebenarnya bagaimana social exchange bekerja di masa sekarang gitu ya. Benefit itu nggak hanya material teman-teman, karena kalau kita ngomongin masalah kasusnya sugar daddy, sugar baby gitu ya, bagi sugar daddy uang itu mungkin bukan sesuatu yang bermasalah, tapi buat sugar baby mungkin iya. Yang dibutuhkan sugar daddy mungkin relasi, kenyamanan, rasa percaya, terus kemudian rasa berharga. Hal itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar uang. Makanya makna benefit di sini bisa jadi berbeda antar orang. Ya. Interaksi resiprokal. Jadi resiprokal ini tuh timbal balik gitu ya. Take and give gitu ya. Teman-teman mungkin akan melihat juga kemarin gitu ya yang di Twitter gitu ya ada yang atau ini video ini saya buat tahun 2021 di Twitter itu sempat rame Twitter apa TikTok gitu ya. Dari TikTok tapi rame di Twitter. Itu ada laki-laki yang ngasih perempuan mobil terus karangan bunga isinya duit 10 juta gitu ya. Ya kamu kira dia nggak mengharap sesuatu yang lebih gitu kan? Aku rasa sih iya, tapi ada sesuatu yang dia harapkan. Sekalipun besarnya kalau buat kita mungkin gede banget gitu ya, tapi buat dia mungkin bisa jadi itu sesuatu yang remeh. Tapi dia pasti akan mengharapkan sesuatu. Itu yang bisa kita pastikan, ya. Ini adalah pendekatan ekonomi banget sebenarnya bagaimana kita merespon ketika interaksi dengan orang lain.
maka yang kita upayakan adalah minimal cost, tapi dengan maksimal result, ya. Terus yang terakhir, ini yang terakhir belum ya? Oh belum. Selanjutnya adalah interaksi simbolis. Nah, tindakan manusia didasari pada makna perilaku bagi mereka. Ya, makna timbul dari interaksi sosial, makna terbentuk dan termodifikasi berdasarkan interaksi. Jadi misalkan gini teman-teman, bagaimana cara kita berinteraksi? Bahasa, simbol itu merupakan gambaran atau ya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain itu melalui makna dan simbol. Paling gampang ya kita ngomongin masalah bahasa, ya. Mungkin yang teman-teman pernah aku bahas di awal-awal semester lalu yang ketika aku spill konflik di Brawijaya bahwa mereka yang berasal dari Jabodetabek umat lo gue gitu ya, itu menganggap bahwa itu adalah kebiasaan mereka. Ketika di sini mereka ngomong aku kamu, mereka aneh. Begitu juga dengan orang sini, ketika ada yang ngomong lo gue, sombong, memaknai hal tersebut sebagai sesuatu yang sombong gitu loh. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bagaimana bahasanya sama, kata-katanya sama, gitu ya, tapi dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda. Satu dianggapnya biasa, satunya sombong. Nah, ini adalah contoh bagaimana interaksi simbolis terjadi ketika kita ngomongin masalah psikologi sosial. Bagaimana tindakan seseorang itu kan dipengaruhi oleh bahasa dan simbol-simbol di sekitarnya. Do and don'ts, boleh dan enggak, gitu ya. Nah, hal-hal tersebut sangat dipengaruhi oleh bahasa. Etnometodologi. Ini adalah lebih ke arah penelitian ya, metode penelitian. Tapi ini lebih ke arah gini, bahwa aktivitas hidup manusia dalam lingkungan tertentu. Jadi ini sangat spesifik teman-teman. Kalau sebenarnya hampir mirip dengan field ya. Kalau field teori tadi kan ngomongnya bahwa kepribadian dan lingkungan, tapi di sini adalah ngomongnya interaksi dengan orang lain dan bagaimana citra hidup sosial menentukan perilaku seseorang gitu ya. Tadi deh, kita ambil tren lain. Orang mengatakan bahwa pakaian seharga 150, setelan jas, ada yang ngomong 7 juta itu, mahal banget, gitu ya. Tapi buat mereka yang membutuhkan, untuk mereka bisa dianggap orang yang pantas untuk diajak ngomong, lingkungan sosial yang emang kalau Marxis ngomongnya kaum borjuis gitu ya. Kalau itu memang gaya berpakaian mereka dan itu membuat mereka diterima secara sosial, ya akhirnya mau nggak mau itu akan dilakukan, ya. Jadi interaksi dengan orang lain, terus kemudian citra hidup sosial agar dianggap oleh orang lain, akhirnya membentuk perilaku seseorang. Selanjutnya adalah role teori, di mana kalau kita ngomongin role teori, perilaku sosial individu berdasarkan status, fungsi, dan posisinya dalam masyarakat, ya. Nah, di sini mungkin katakanlah Oke deh, gini, saya aja deh, gitu ya, yang jadi contoh. Mungkin teman-teman belum pernah ketemu saya secara langsung di kelas. Tapi kalau cara mengajar saya di kelas, saya jarang banget pakai celana kain. Saya paling sering itu pakai celana jeans, sepatu olahraga, sepatu skate, gitu ya. Sepatu-sepatu model Adidas, ya sepatu-sepatu olahraga gitu ya. Itu yang lebih sering daripada saya menggunakan pantofel atau sepatu-sepatu yang resmi. Nah, sebenarnya kalau misalkan peran saya itu sebenarnya nggak tepat tuh. Kalau ngomongin pakai pakaian seperti itu gitu loh. Yang paling cocok adalah ya saya harusnya pakai pakaian yang rapi, pakai pakai kemeja polos, terus kemudian uh, pakai celana bahan, celana kain, terus kemudian pakai sepatu pantofel. Nah, itu mungkin sebenarnya secara peran itu harusnya saya seperti itu. Tapi memang menurut saya pribadi masalah pakaian itu mungkin tidak terlalu mencerminkan otak seseorang. Makanya kalau saya lebih ngomong, ya sudah kalau kelas sosial saya, silakan kalian pakai pakaian model macam-macam ya nggak apa-apa, gitu loh. Nah, tapi kembali lagi, harusnya sesuai dengan peran saya, misal paling mudah perilaku sosial kan cara berpakaian nih gitu ya. Status, fungsi, dan posisi dalam masyarakat orang yang
tinggi, relatif tinggi di struktur sosial, akhirnya ya harusnya itu dianggap nggak pantas. Tapi memang ada beberapa golongan, ada beberapa orang yang mungkin bisa menolak atau bisa mengesampingkan hal itu. Itu akan kita bahas kalau misalkan entah di sini, entah di kelas lain, kalau kita ngomongin masalah kepatuhan dan sebagainya. Nanti itu akan terbahas juga harusnya. Oke ya. Nah, kalau kita ngomongin pilihan kerja, kita mau kemana sih sebenarnya gitu ya? Kalau misalkan psikologi sosial, yang pertama adalah pengembangan ilmu, ilmuwan murni gitu ya. Kita ngomongin masalah pengembangan ilmu, penggunaan ilmu untuk rekayasa, perencanaan, dan modifikasi sosial gitu ya. Dan kalian bisa bekerja di lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi gitu ya. Lembaga penelitian tidak harus yang ada di perguruan tinggi kok teman-teman. Bisa di luar gitu. Nah, yang kedua adalah ilmuwan terapan. Jadi di sini kita ngomongnya masalah menerapkan ilmu di lapangan, terus kemudian penggunaan teori untuk mengurangi konflik, terus kemudian ya kita bisa bekerja untuk pemerintah ataupun swasta. Ini kalau terapan kita paling paling sering ngomongnya di konflik sih, di ranah konflik, atau di misalkan kalau jadi konsultan politik gitu ya, itu bisa banget. Terus yang terakhir adalah praktisi profesional. Nah, kita bisa ngomongin masalah penggunaan prinsip-prinsip psikologi di berbagai bidang lain. Kita bisa jadi pendamping uh, pendamping anak-anak atau ibu-ibu yang menjadi korban KDRT misalkan. Terus kemudian kita bisa menjadi apa? Orang yang membantu konseling di katakanlah misalkan kita mau di pengadilan agama gitu ya sebelum terjadinya perceraian ataupun hal lain mungkin ya itu mungkin bisa banget bisa jadi trainer paralegal atau konsultan. Nah, oke. Okay. Terima kasih sekian aja dari saya semoga bermanfaat gitu ya. Uh, saya akan nunggu banget pertanyaan dari teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman.